Kalau kita bicara infrastruktur, tadi sudah disampaikan juga, alhamdulillah kita lihat banyak pembangunan infrastruktur besar di zaman pemerintahan sekarang ini. Kita ambil contoh pembangunan jalan, tadi juga disampaikan pembangunan jalan. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu, di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, pada video kali ini kita akan membahas masih seputar calon presiden 2024, terutama Pak Anies Baswedan. Anies ini sosok yang diunggulkan untuk menjadi calon presiden, bahkan satu-satunya calon presiden yang mewakili oposisi untuk melawan koalisinya PDIP. Dalam hal ini akan berhadapan dengan Prabowo maupun dengan Ganjar Pranowo. Ini sesuatu yang luar biasa dari Pak Anies Baswedan karena keberaniannya. Satu-satunya calon presiden yang berani mengkritisi pemerintah. Kalau Ganjar ini tidak mau atau mungkin tidak bisa mengkritik pemerintah, Prabowo juga begitu, tidak bisa mengkritik pemerintah, tetapi Anies Baswedan ini bisa mengkritisi pemerintahan Jokowi. Termasuk juga terkait pembangunan di era Jokowi dan diperbandingkan dengan era SBY. Yang katanya menurut Pak Anies, era Jokowi banyak membangun jalan berbayar. Jadi kalau kita lewat, bayar. Itu banyak dibangun oleh Jokowi. Tetapi Pak SBY membangun jalan gratis. Kalau lewat gratis, tidak usah bayar. Namun teman-teman, ada pembelaan yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Dan saya pikir wajar teman-teman kalau Mega ini membela Pak Jokowi atas serangan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNBC Indonesia. Anies serang Jokowi, Megawati turun tangan dan pasang badan. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Megawati Soekarno Putri membela Presiden Jokowi perihal kritik mengenai pembangunan jalan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya. Hal ini diungkapkan ketika Megawati bersama Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai Rapat Kerja Nasional 3 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa lalu pada Kamis 8 Juni 2023.
Kalau kita lihat kerja Pak Jokowi periode 1 dan 2 itu kelihatan, kata Mega. Menurutnya jika ada yang menutup mata bahwa pembangunan yang dilakukan Jokowi kurang baik, maka menurutnya orang itu kurang bijaksana. Kalau orang menutup mata bahwa kerja Pak Jokowi membuat transportasi dalam pengertian jalan itu, saya pikir orang itu kurang bijaksana, tegasnya. Padahal dalam hal pembangunan jalan, lanjut Mega, harus dilihat juga dari sisi ekonominya, pun melihat juga anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Dari sisi ekonomi kan tidak boleh tangan kosong, ataupun juga sudah harus dibahas dan kita punya tata pemerintahan yang anggarannya mencukupi atau tidak, sebut Megawati. Sebelumnya bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Rashid Baswedan, mengkritik pemerintahan Joko Widodo perihal pembangunan infrastruktur berupa jalan. Kritik itu disampaikan dalam perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023. Menurut Anies, Jokowi kalah dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ehwal pembangunan jalan. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu bilang kalau Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada. Namun itu adalah jalan berbayar. Sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten hanya 19.000 km saja, ujar Anies. Dia kemudian menyebut bahwa era SBY jalan tidak berbayar yang dibangun sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan jalan nasional, pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11.000 km, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar itu baru panjang, kata Anies. Mantan Rektor Paramadina itu menyebutkan kedua infrastruktur ini sama-sama dibutuhkan. Namun Anies bilang yang perlu diperhatikan adalah keberpihakan. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif dan infrastruktur yang menunjang keseharian, katanya. Itu sahabat Enjoy Channel terkait kritikan yang disampaikan Pak Anies Baswedan kepada pemerintahan Jokowi mengenai infrastruktur pembangunan jalan. Jadi kalau kita melihat data di sini bahwa pembangunan jalan di era SBY ini jauh lebih panjang dalam hal pembangunan jalan gratis. Artinya tidak berbayar. SBY juga membangun di eranya juga jalan berbayar atau tol, tetapi tidak sebanyak yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Artinya di era SBY banyak membangun jalan gratis, sementara di era Jokowi banyak membangun jalan berbayar. Jadi kalau lewat bayar, tetapi di era SBY banyak jalan yang dibangun ini secara gratis. Jadi warga masyarakat ini lewat gratis, tidak perlu bayar. Nah, inilah yang disebut dengan Pak Anies Baswedan terkait keberpihakan. Jadi kalau berpihak kepada warga masyarakat tentunya harus berpihak kepada kebutuhan real masyarakat itu apa. Apakah rakyat atau warga sekitar itu membutuhkan jalan berbayar atau jalan gratis? Nah, inilah yang disebut dengan keberpihakan. Kalau berpihak kepada warga masyarakat, maka harus menyerap aspirasinya. Kalau aspirasi masyarakat ingin jalan gratis, maka bangunlah jalan gratis. Tetapi kalau warga masyarakat menginginkan jalan berbayar, maka bangunlah jalan berbayar. Jadi sekali lagi, ini soal keberpihakan. Dan memang kalau kita lihat namanya jalan tol itu memang memudahkan mobilitas orang dari perjalanan dari kota satu ke kota lain. Tetapi kan bayar. Nah, bagaimana kalau misalkan jalan tol itu tidak bayar? Itu sangat jauh lebih baik, teman-teman. Itu sangat memudahkan warga masyarakat. Jadi lagi-lagi Pak Anies menyindir terkait keberpihakan. Jadi berpihak kemana kebijakan itu, maka yang terpenting adalah berpihaklah kepada rakyat. Jangan berpihak kepada konglomerat
atau oligarki. Nah, ini kan bisa merepotkan warga masyarakat. Maka dari itu, Pak Anies dalam konsepnya terkait di 2024, beliau mengusung terkait bagaimana gagasan ide itu dikedepankan untuk di 2024, kemudian terkait rekam jejak itu juga harus diperhitungkan, dan yang terakhir adalah mengenai program ke depan. Jadi program ke depan yang berpihak kepada warga masyarakat. Itu teman yang dikedepankan Pak Anies kemarin mengenai Pilpres 2024. Karena bagaimanapun juga warga masyarakat ingin berubah yang jauh lebih baik. Jadi tidak seperti sekarang ini, tetapi warga masyarakat pendukung Pak Anies menginginkan yang jauh lebih baik. Makanya tagline-nya atau jargonnya yaitu perubahan dan perbaikan. Namun sampai hari ini teman-teman ya, pihak Pak Anies Baswedan juga belum menemukan sosok calon wakil presidennya di 2024 yang akan datang. Demikian juga kalau kita lihat Ganjar Pranowo juga belum mendapatkan sosok calon wakilnya. Kemudian Prabowo Subianto juga belum menemukan sosok calon wakil presiden yang akan maju di 2024. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.